Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 63 ayat 2. Mazmur 63 ayat 2 berkata, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Saudara, apa yang dapat Anda gambarkan dari firman Tuhan di atas? Ya, apa yang kita baca tersebut berbicara tentang keadaan Daud ketika ia harus mengalami padang gurun di dalam hidupnya. Di situ diceritakan bagaimana Daud mengalami apa artinya panas, tandus, kering, tidak ada kehidupan, hamparan padang pasir, jauh dari kesuburan, jauh dari sukacita, jauh dari damai sejahtera, dan jauh dari berkat-berkat Allah. Itulah keadaan padang gurun yang dialami oleh Daud. Secara spiritual, ia mengalami apa artinya kekeringan rohani. Ia benar-benar merasa kering dan hampa. Hidupnya terasa tiada berarti. Terlebih ketika ia harus menghadapi orang-orang yang hendak mengejar dirinya dan bahkan ingin membunuh dirinya. Terutama ketika ia harus lari dari anaknya Absalom yang hendak ingin membunuh nyawanya. Dalam situasi yang demikian saudaraku, Daud punya 1001 alasan untuk mengeluh kepada Tuhan tentang situasi yang ia alami. Daud bisa saja berkata bahwa Allah tidak adil pada dirinya. Dan ia bisa berkata, Tuhan, bukankah aku ini telah setia kepadamu? Aku juga telah berusaha dengan segenap tenagaku untuk selalu mentaati firman-Mu. Tetapi mengapa Engkau memberikan aku situasi yang seperti ini? Bahkan anak yang sangat kukasihi sekarang berbuat jahat kepadaku. Daud bisa protes untuk situasi yang ia alami seperti ini. Tetapi yang luar biasanya saudaraku, ia tidak melakukan semuanya itu. Alih-alih mengeluh, alih-alih protes, alih-alih marah sama Tuhan, ia justru mencari wajah Tuhan, mencari perkenanannya, dan mencari berkat-berkatnya. Ia bahkan memilih untuk meninggikan nama Allah, memasyurkan nama Allah, dan worship sama Tuhan. Di Mazmur itu juga diceritakan bagaimana ia kemudian mengagung-agungkan perbuatan Tuhan yang ajaib, bagaimana Allah menyertainya, bagaimana Allah telah berbuat baik di masa-masa lalu di dalam hidupnya. Itulah sebabnya di akhir Mazmur tersebut saudaraku, ia memiliki keyakinan sekalipun Tuhan mengizinkan situasi yang dialaminya begitu berat, namun ia yakin Tuhan akan memberikan pertolongan. Ia akan menyelamatkan dirinya dan bahkan membawa dia untuk naik ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Saudaraku, meskipun apa yang dilakukan Daud ini kelihatannya mudah, tetapi jujur ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh setiap kita. Sebab pada umumnya orang hanya akan memuji-muji Tuhan ketika segala sesuatunya baik-baik saja. Orang bisa berkata Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan ajaib, bila situasi yang ia alami baik-baik saja. Namun bila menghadapi padang gurun yang sangat berat, belum tentu ia sanggup berkata Tuhan baik, Tuhan ajaib, dan Tuhan luar biasa. Yang terjadi justru seringkali sebaliknya. Kita seringkali mengeluh, kita seringkali bersungut-sungut,
Bahkan kita seringkali marah dengan keadaan, marah dengan orang-orang di sekitar kita, dan marah sama Tuhan. Karena itu saudaraku, belajar dari pengalaman Daud ini, firman Tuhan mengajak kita untuk merespon setiap padang gurun dalam hidup kita, bukan dengan marah, bukan dengan makian, bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan mengutuki atau berkeluh kesah, melainkan justru membawa kita untuk semakin mendekat kepada Allah dan menyadari betapa kita memerlukan Dia di dalam hidup kita. Dan kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh ajaib. Kalau masa-masa yang lalu Ia telah menolong kita dan membawa kita keluar dari setiap krisis yang ada, maka masa sekarang dan masa yang akan datang pun Ia sanggup membawa kita untuk senantiasa mengalami kelepasan. Padang gurun yang mungkin hari-hari ini kita hadapi, kita harus percaya Tuhan bisa mengubahnya menjadi oase yang dipenuhi dengan mata air dan sumber air yang jernih, di mana kita dapat meminum air di dalamnya, bahkan menikmati kesegaran di dalam Tuhan. Karena itu, mari kita tidak menyerah dengan keadaan, tetap optimis dan percaya bersama dengan Tuhan, kita dapat menjadi pemenang-pemenang di dalam Dia. Memasuki tahun yang baru, mari kita berjalan bersama dengan Dia. Mari kita melihat segala sesuatunya dengan kacamata Allah, dan percayalah, saudara dan saya pasti bisa melewati tahun 2023 dengan pertolongan Tuhan dan gilang gemilang. Mari berdoa. Kami percaya masa depan kami ada dalam genggaman tangan-Mu, dan kami juga percaya Engkau sanggup membawa kami untuk melewati tahun ini dengan gilang gemilang. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, sebab kami yakin bersama-Mu kami dapat melewati semua tantangan. Terima kasih, hamba berdoa menyerahkan semua orang yang mendengarkan acara ini. Tuhan berkati mereka yang bekerja di sawah, mereka yang bekerja di ladang, mereka yang bekerja di pasar, di kantoran, bisnis, dalam rumah tangga, dan apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuat mereka berhasil. Terima kasih untuk kasih-Mu, berkat Tuhan atas kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati.